Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Alfargani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Nusantara. Silakan disimak videonya. Pertama, kita punya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya berdiri di tepian Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini dikenal dengan kemaritimannya yang kuat. Pendiri kerajaan. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Hal ini dijelaskan oleh peninggalan tertua Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedudukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo. Daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Sriwijaya juga pernah menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha. Runtuhnya kerajaan. Kerajaan Sriwijaya runtuh setelah diserang Majapahit pada 1477 Masehi. Keadaan Sriwijaya sudah melemah karena konflik sebelum-sebelumnya juga merupakan faktor keruntuhan Sriwijaya. Yang kedua, ada Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi sampai 1527 Masehi, berpusat di Jawa Timur dan didirikan oleh Raden Wijaya. Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanegara pada tahun 1313 sampai 1364 Masehi. Ini diwujudkan dengan gagasan penyatuan daerah-daerah di Nusantara. Kejayaan Majapahit tidak pernah lepas dari Patih Gajah Mada dengan sumpahnya Sumpah Palapa. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, daerah kekuasaan Majapahit mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau yang sekarang dikenal dengan Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah kematian Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Di antara para keluarga kerajaan muncul perebutan tahta. Menurut prasasti peninggalan, Majapahit runtuh pada tahun 1519 Masehi setelah ditaklukkan oleh Pati Unus. Yang ketiga ada Kerajaan Pajajaran. Kemunculan. Beberapa catatan menyebutkan kerajaan ini didirikan oleh Sri Jayabupati pada tahun 923 Masehi. Sementara Pakuan Pajajaran secara resmi dinyatakan berdiri saat Jayadewata naik tahta pada 1482 Masehi dan bergelar Sri Baduga Maharaja. Masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran dimulai dari diangkatnya Sri Baduga Maharaja menjadi raja pada tahun 1482 Masehi. Pada masa ini, banyak dibangun infrastruktur, diantaranya parit yang mengelilingi ibu kota. Parit-parit dibangun untuk pertanian sekaligus untuk pertahanan negara. Daerah kekuasaan. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran meliputi seluruh daerah Jawa Barat dan berpusat di Bogor. Keruntuhan. Kerajaan Pajajaran hancur akibat pada tahun 1579 yang disebabkan oleh serangan Kesultanan Banten. Keruntuhannya ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriwacana atau batu penobatan calon raja. Berikutnya yang keempat ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Berdiri sejak sekitar abad ke-4 Masehi, diperkirakan 400 sampai 1635 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang berdiri di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan ini diperkirakan didirikan pada abad ke-4 Masehi oleh Raja Kudungga. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Hal ini karena kebijaksanaan dan perhatian Raja Mulawarman terhadap hal-hal religius. Daerah kekuasaan Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur dan berpusat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Keruntuhan. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran. Berikutnya ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pimpinan Purnawarman. Pada masa kepemimpinan Purnawarman, kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara meliputi daerah Banten hingga ke Cirebon. Penyebab runtuhnya Kerajaan Tarumanegara belum diketahui jelas, namun diduga karena penaklukan oleh Kerajaan Sriwijaya atau kerajaan ini mengalami interogasi diplomasi. Yang keenam ada Kerajaan Kalingga. Kemunculan. Kerajaan Kalingga atau Holing yang merupakan sebutan dari sumber Tiongkok merupakan kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu yang berdiri sekitar abad ke-6 Masehi. Lokasi Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Masa kejayaan.
Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Ratu Shima pada tahun 674 sampai 732 Masehi. Ratu Shima dikenal dengan kejujuran dan keadilannya. Penerapan hukum pada masa pemerintahannya sangatlah tegas. Keruntuhan Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, alasan lainnya yaitu karena Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran setelah kematian Ratu Shima. Berikutnya ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh seorang rakyat biasa bernama Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Kartanegara, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini begitu banyak pembaharuan dan pembangunan yang dilakukan. Singosari juga berhasil menjadi kerajaan yang terkuat dalam perdagangan dan pertahanan. Daerah kekuasaannya pun menjadi sangat luas. Pada puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Raja Kartanegara, wilayah kekuasaan Singosari sangatlah luas bahkan sampai menyatukan seluruh Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Singosari terjadi akibat serangan Jayakatwang, keturunan Raja Kadiri Kertajaya. Hal ini terjadi karena pada tahun 1292 Masehi ketika Raja Kartanegara sibuk memperluas wilayah, keadaan kerajaan melemah dan Jayakatwang memanfaatkan hal ini dan berakhir dengan runtuhnya Kerajaan Singosari. Yang terakhir ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian tengah oleh Raja Sanjaya. Kerajaan ini sempat dipimpin oleh dua dinasti, dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Ibu kotanya terletak di Medang atau Medang Kamulan hingga 925 Masehi. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno semakin meluas akibat dari penaklukan yang ia lakukan. Wilayah kekuasaan Mataram kuno cukup luas yaitu mencakup seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut beberapa penyebab Kerajaan Mataram kuno runtuh. Pertama, meletusnya Gunung Merapi yang merusak candi-candi yang telah dibangun. Kedua, terjadi krisis politik pada tahun 927 sampai 929 Masehi. Dan yang terakhir, perpindahan letak Kerajaan Mataram kuno karena pertimbangan ekonomi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.